Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah, baik berupa kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama bersua di channel kesayangan kita Ruas TV. Mudah-mudahanlah kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta bisa memberikan banyak dampak kebaikan untuk kita sekalian. Tema yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah menyangkut tentang bagaimana tanggung jawab seorang ayah. Begitu besar, begitu banyak tanggung jawab ini, dan salah satunya adalah mencarikan nafkah kepada anggota keluarganya. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya peran ayah itu sangatlah bukan hanya banyak, tetapi dia juga sangat sentral. Kenapa? Karena tugas seorang ayah, selain dia adalah merupakan tugas di hadapan manusia, juga akan nantinya dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah atau peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Dan yang bertanggung jawab untuk menjaga diri dan keluarga dari asap api neraka, itulah sang ayah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka untuk menjadi seorang ayah itu, jamaah sekalian, butuh persiapan. Butuh persiapan memang. Ya, mengingat tugasnya yang tidak ringan. Bukan hanya membimbing, membina, mengarahkan, tetapi juga termasuk, ya, dan yang sangat utama adalah bagaimana mencarikan nafkah kepada anggota keluarganya. Bagaimana menjaminkan, baik itu menyangkut tentang sandang, pangan, papan, maupun pendidikan untuk anak-anaknya. Demikian pula jamaah sekalian yang sama berbahagia, tugas ini, ya, sekali lagi tugas yang tidak ringan, sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan." Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Jadi inilah tugas seorang ayah atau tugas orang tua. Jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah, keturunan yang lemah. Baik lemah dari sisi akidahnya atau keimanannya, lemah dari sisi intelektualitasnya, kecerdasannya, maupun lemah dari sisi fisiknya. Dan semuanya ini adalah merupakan tanggung jawab orang tua, terutama sang ayah. Jangan sampai mereka meninggalkan generasi-generasi yang lemah atau generasi-generasi yang buruk. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Nah, maka di sini kita akan mencoba untuk menerangkan sedikit menyangkut tentang nafkah, ya, menyangkut tentang tugas ayah untuk mencarikan nafkah kepada anggota keluarganya. Jangan sampai tidak tercukupi, ya, kebutuhan daripada anggota keluarganya. Dan di sini dibutuhkan usaha yang sangat keras dari seorang ayah karena tanggung jawabnya. Dan jangan sampai bukan hanya meninggalkan generasi yang lemah, jangan sampai anak-anak itu sampai dihilangkan nyawanya, minta maaf ini, sampai dibunuh, sebab jangan sampai ada kekhawatiran anak-anaknya itu tidak mendapatkan rejeki. Dalam ayat Allah berfirman,
nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan demikian pula kepada kamu. Maka dilarang kita membunuh anak-anak kita karena takutnya kemiskinan. Karena takut jangan sampai anak-anak kita tidak mendapatkan rezeki. Sebab rezeki itu semuanya adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar berusaha saja, sementara yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang kita membunuh anak kita karena takut miskin, karena takut tidak ada rezekinya. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, carilah nafkah. Tapi nafkah yang kita cari adalah nafkah yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu adalah merupakan musuh yang nyata bagimu. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Ayat-ayat ini jamaah sekalian, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, adalah merupakan ayat-ayat penegasan, bahkan ayat-ayat perintah. Manakala kita laksanakan perintah itu kita akan dapat pahala. Tapi kalau kita tinggalkan maka kita akan dapat dosa. Perintah Allah untuk bagaimana memakan makanan yang halal, meminum minuman yang halal, mencari rezeki dari jalan-jalan yang halal. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita melenceng daripada perintah ini. Sebab yang akan kita dapatkan adalah kemudaratan. Tapi kalau kita dapatkan dari jalan yang halal, maka insya Allah akan memberikan keberkahan, akan memberikan kebaikan. Bahkan pertanggungjawabannya pun mampu untuk kita lakukan. Bukan hanya di hadapan manusia, bahkan sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Efeknya jamaah sekalian, manakala kita mendapatkan harta kita daripada jalan-jalan yang halal, akan tenang hidup kita. Kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Bahkan hidup kita ini akan bahagia. Bahkan akan ada ketenangan dalam hidup kita. Disebabkan karena kita mendapatkan harta kita dari jalan-jalan yang halal. Betullah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man amila salihan min sakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannakum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa manusia beramal soleh. Amal soleh yang dimaksud adalah melaksanakan perintah Allah dalam bentuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Baik dia laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman. Maka sungguh kepada mereka itu akan kami berikan kehidupan yang baik. Dan akan kami ganjar mereka itu dengan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kehidupan yang baik yang kita akan peroleh, yang kita akan dapatkan. Salah satunya adalah mendapatkan harta dari jalan yang halal. Maka kehidupan yang baik akan ada ketenangan, keberkahan, bahkan kebahagiaan. Jamaah sekalian, tenang hidup kita. Hidup kita akan mudah disebabkan karena harta-harta yang halal. Implikasinya adalah manakala kita membangun rumah kita dari harta-harta yang halal, maka tempat tinggal kita itu akan menghantarkan kita kepada kenyamanan, menghantarkan kita kepada kebaikan, sebab harta yang kita dapatkan dari harta yang berberkah. Apa makna barokah? Ziyadatul khair, sesuatu yang semakin bertambah kebaikannya. Kita berikan makan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, maka mereka akan tumbuh kembang dengan baik
disebabkan karena makanan atau asupan yang dia konsumsi itu berasal daripada jalan-jalan yang halal, berasal daripada zat-zat yang halal, mudah untuk kita arahkan, mudah untuk kita bimbing, mudah untuk kita bina. Istri kita juga demikian jamaah sekalian, insya Allah akan menjadi istri yang solehah, disebabkan karena yang dia konsumsi, yang dia pakai, yang dia manfaatkan jamaah sekalian, itu berasal daripada harta-harta yang halal. Kita arahkan anak kita untuk sekolah, untuk menuntut ilmu. Uang-uang sekolahnya, SPP-nya berasal daripada harta-harta yang halal. Maka insya Allah akan mudah ilmu itu masuk. Akan mudah dia pahami. Generasi kita akan menjadi generasi yang cerdas. Kebalikannya jamaah sekalian. Kalau kita mendapatkan harta kita daripada jalan yang haram, berhati-hatilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Ini ayat jelas jamaah sekalian. Jangan sampai kita mengambil atau memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, dengan cara yang zalim. Bahkan terkadang ada yang membawa perkara harta itu, perkara tanah itu, sampai kepada hakim, sampai kepada urusan pengadilan, untuk kita dapat memenangkan apa yang hendak kita capai itu dengan jalan berbuat dosa. Berhati-hatilah jamaah sekalian. Sebab barang siapa yang mengambil hak milik orang lain, maka pada hakikatnya ia telah mengambil bahagian daripada bara api neraka. Man qata'a hakam ri'im muslimin biyaminih faqad aujaballahu lakun nar wa harrama alaihil jannah. Faqala lahu rajul wa in kana syai'an ya Rasulullah, qal wa in qadiban min arak. Barang siapa yang merampas atau mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan syurga baginya. Maka salah seorang sahabat pun bertanya, meskipun sedikit ya Rasulullah? Beliau pun menjawab, ya, bahkan meskipun hanya setangkai kayu sugi atau kayu siwak. Kayu siwak yang kecil jamaah sekalian. Kalau diambil dengan cara yang zalim, dengan cara yang batil, yang kecil inilah yang akan menjerumuskan masuk ke dalam neraka. Maka jamaah sekalian, berhati-hatilah dengan harta-harta yang haram. Misalnya ya, dengan jalan korupsi, ya, mengambil uang negara di saat dia diberikan kesempatan atau keistimewaan untuk menjabat suatu kedudukan tertentu, satu jabatan tertentu yang harusnya dia gunakan untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kebaikan masyarakat. Dana-dana yang digunakan yang harusnya untuk kebutuhan masyarakat, justru dia pakai untuk pribadinya. Dengan cara yang zalim, dengan cara yang batil. Maka jamaah sekalian, tidak ada keberkahan sama sekali. Bahkan hidupnya akan sempit. Lihatlah nasib para koruptor jamaah sekalian. Lihatlah mereka itu. Mereka ditangkap baik kejaksaan, kepolisian maupun KPK. Bagaimana proses yang begitu panjang, melelahkan, bahkan menyibukkan waktu-waktunya. Dimasukkan lagi ke penjara jamaah sekalian. Hidupnya sempit. Waman a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah, maka untuknya adalah kehidupan yang sempit dan nanti di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Salah satunya adalah hidup sempit
kalau kita mendapatkan harta kita dari jalan yang haram. Di antaranya adalah lewat korupsi. Hidupnya sempit. Bahkan bukan hanya dia saja. Berimbas kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Anak juga akan malu karena ayah seorang koruptor. Jamaah sekalian. Anak juga akan malu karena yang dia pakai, yang dia konsumsi, yang dia nikmati itu. Ya, pandangan manusia itu sudah jelek. Pasti berasal daripada harta-harta korupsi itu. Bahkan ya salah seorang di antara mantan komisioner KPK jamaah sekalian menyebutkan bahwasanya jarang atau sulit untuk kita temukan anak-anak koruptor itu sukses di masanya. Jarang kita temukan. Rata-rata narkoba, rata-rata pergaulan bebas, rata-rata waktunya terbuang-buang dengan percuma. Itulah yang didapatkan. Kenapa? Karena yang diasupi adalah makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram, atau harta-harta yang haram dari mata pencarian yang haram, sehingga sulit ditemukan anak-anak koruptor itu dapat berhasil. Ya. Oleh karenanya jamaah sekalian, ini yang harus kita jauhi. Carilah harta yang halal, karena di sana ada keberkahannya dan berdampak baik untuk anggota keluarga kita. Ya, bukan masalah banyaknya, tapi masalah keberkahannya. Bagaimana kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan itu akan membawa keberkahan kepada kita. Banyak atau sedikit, semuanya sama saja jamaah sekalian. Karena banyak yang kita dapatkan, banyak juga pengeluaran. Sama juga dengan sedikit yang kita dapatkan, sedikit juga pengeluaran. Tapi semuanya itu pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu diantaranya jalan-jalan mendapatkan harta yang haram dengan jalan korupsi. Atau dengan judi. Bermain judi jamaah sekalian. Apalagi urusan judi ini sudah sampai kepada judi online. Bukan hanya judi offline dalam bentuk gaplek, yoker, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang sudah masuk kepada judi online. Coba lihat. Triliunan jamaah sekalian. Uang kita habis. Uang masyarakat. Kalau dikumpulkan lewat judi online. Itu katanya sampai triliunan itu. Ya. Dan dia hanya menguap begitu saja. Tidak akan pernah menang. Tidak akan pernah beruntung. Kalaupun menang 1-2 kali. Tetapi puluhan bahkan ratusan kali. Dia akan kalah. Karena tidak ada bandar. Ingin rugi jamaah sekalian. Dia semuanya ingin untuk menang. Dan efek daripada perjudian ini. Anak-anak terlantar. Istri terlantar. Bahkan ada seorang istri membakar suaminya hidup-hidup. Nauzubillahi min zalik. Disebabkan karena judi online jamaah sekalian. Demikian pula anak-anak kita. Sekolahnya tidak terurus lagi. Makanannya juga demikian. Kenapa? Karena harta-harta yang didapatkan justru dihabiskan di meja-meja judi. Ya, baik online maupun offline. Ataukah misalnya yang lain lagi adalah hasil perdagangan yang haram, barang-barang haram seperti narkoba, khamar. Itu tidak akan dia dapatkan kebaikan kecuali keburukan. Contoh yang lain lagi adalah pencurian, perampokan, penipuan, ya, tidak jujur dalam berdagang sampai kepada mengurangi anak timbangan, ataukah makan harta-harta riba atau memakan harta anak yatim. Maka jemaah sekalian yang sangat berbahagia, apa dampak daripada harta-harta yang haram ini? Mencari nafkah yang harusnya nafkah yang halal, tetapi dia mendapatkannya dengan jalan yang haram. Apa dampaknya? Apa efek dan akibatnya? Rupanya akan panjang. Bukan hanya di dunia ini saja, bahkan di alam kubur sampai nanti di akhirat kelak. Di dunia jamaah sekalian, dampaknya jelas. Itu tidak akan pernah tenang dan bahagia hidupnya. Orang yang mendapatkan harta dari jalan yang haram tidak akan pernah tenang dan bahagia hidupnya. Hartanya tidak akan pernah berberkah. Bahkan usaha yang haram tidak akan pernah menghasilkan kecuali kebinasaan. Demikian pula
akan menurunkan harkat dan martabat orang yang mengambil atau mendapatkan hartanya dari jalan yang haram di hadapan masyarakat. Akan turun harkat dan martabatnya. Beberapa bulan atau tahun yang lalu jamaah sekalian, coba kita lihat, ada peristiwa seorang anak muda memukul temannya, bahkan menginjak-injak sampai masuk rumah sakit, sampai pingsan, masuk rumah sakit, bahkan divisum. Ya, anak yang teraniaya atau terzolimi ini, setelah diurut-urut, rupanya bapaknya jamaah sekalian itu adalah koruptor, mengambil uang yang bukan menjadi miliknya. Itulah jadinya anaknya. Anaknya yang bermasalah, bapaknya juga dipecat dari kesatuannya, dari kantornya jamaah sekalian. Nauzubillahi min zalik. Menurunkan harkat martabat di hadapan manusia. Ada yang sudah berjabatan tinggi, prestisenya luar biasa bagus, ya. Bahkan dia meniti karirnya dari nol, anak tangga kebaikan. Sayangnya dia korupsi jamaah sekalian. Di ujungnya itu runtuh segala apa yang dia sudah bangun selama ini. Belum lagi efek kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Ini bahayanya jamaah sekalian. Demikian pula yang lebih berbahaya lagi adalah doa-doa yang dipanjatkan kehariban Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah terkabulkan. Doa-doa. Jadi kita berdoa untuk anak kita, untuk menjadi anak yang soleh dan soleh. Bagaimana caranya Allah akan mengabulkan doa kita kalau harta yang kita dapatkan dari jalan-jalan yang haram? Suatu ketika jamaah sekalian, Rasulullah mengatakan ada seseorang yang melakukan perjalanan yang jauh, rambutnya kusut, pakaiannya kusut, seraya dia menengadahkan tangan sambil berdoa, Ya Rob, Ya Rob, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku. Apa kata Rasulullah? Bagaimana caranya doanya bisa diterima? Kalau makanannya berasal dari makanan yang haram, minumannya berasal daripada minuman yang haram, dan apa yang dia pergunakan berasal dari mata pencaharian yang haram. Bagaimana caranya doanya bisa diterima oleh Allah? Maka patutlah kita pahami jamaah sekalian, kenapa sampai anak-anak koruptor, anak-anak bandar judi, anak-anak yang orang tuanya mendapatkan harta dari jalan yang haram, itu jarang sukses, jarang berhasil. Kenapa jamaah sekalian? Karena doa-doa yang dia panjatkan, doa-doa yang dia mohonkan kepada Allah untuk kebaikan anak-anaknya, untuk kebaikan keluarganya, langsung tertolak, langsung tidak diterima. Padahal doa seorang hamba kepada Allah itu pasti diterima, walaupun kondisinya di 3 keadaan. Yang pertama adalah langsung dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, dikabulkan tetapi diarahkan kepada nikmat yang lain. Misalnya, kita berdoa untuk diberikan harta yang banyak, tidak langsung dikabulkan lewat doa kita itu, tapi dikabulkan lewat kesehatan anak-anak kita, kemudahan anak-anak kita untuk menuntut ilmu, kelapangan kendaraan kita tidak rusak-rusak. Jadi model rezeki yang Allah berikan tidak langsung lewat apa yang kita doakan, tapi lewat yang lain. Memang betul kita tidak langsung mendapatkan harta yang banyak, tetapi anak-anak kita sehat. Ya, itu luar biasa jamaah sekalian. Ya, kebaikan yang ada di situ. Bayangkan kalau uang yang kita dapatkan, gaji yang kita dapatkan 10 juta misalnya per bulan. Tetapi anak-anak kita dicicil masuk rumah sakit jamaah sekalian, untuk mendapatkan biaya pengobatan saja dengan harga yang mahal, mungkin melebihi daripada pendapatan kita. Maka bersyukurlah kepada Allah di saat kita diberikan kesehatan, kekuatan dan seterusnya, sebab boleh jadi itu tanda-tanda kebaikan untuk kita. Dan yang ketiga adalah dikabulkan, tetapi nanti di akhirat kelak. Bukan di dunia ini, tapi nanti di akhirat kelak. 3 inilah yang disebutkan akan dikabulkan doa-doa kita ini. Dalam 3 kondisi. Namun, manakala ada harta haram di rumah kita, ada harta makanan-makanan haram di dalam perut kita, jamaah sekalian, jangan harap doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan.
Oleh karenanya berhati-hatilah. Kita sebagai seorang ayah, carilah harta yang halal. Karena di sana ada keberkahannya. Bukan masalah banyaknya, tetapi masalah keberkahannya. Dan berhati-hatilah. Di alam kubur, bahkan sampai nanti di akhirat kelak. Pertanyaan menyangkut tentang harta ada dua, jamaah sekalian. Yang pertama, dari mana kamu dapat? Dan yang kedua, kemana kamu belanjakan? Min ainak tasabahu wa fima amfakahu. Oleh karenanya jamaah sekalian, marilah sebagai seorang ayah, carilah harta yang halal. Carilah harta yang berberkah. Jamaah sekalian, halalan thayyibah. Halal lagi baik. Carilah. Apalagi kalau kita berikan kepada anak-anak kita asupan-asupan makanan, minuman dan seterusnya. Dari jalan-jalan yang halal, insya Allah anak-anak kita itu akan tumbuh kembang dengan baik. Rumah yang kita huni akan menjadi rumah yang akan menyejukkan perasaan kita. Bahkan setiap hari, aktivitas yang kita lakoni jamaah sekalian, dengan tenang, dengan bahagia. Kenapa? Karena harta-harta yang kita dapatkan dari jalan-jalan yang halal. Demikianlah jamaah sekalian. Semoga ada manfaatnya. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, pastilah mempunyai tanggung jawab. Dan kita bertanggung jawab untuk memenuhi sandang pangan papan, bahkan pendidikan daripada anak-anak kita. Dapatkanlah itu semuanya dari jalan-jalan yang halal, dari jalan-jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup kita akan bahagia, hidup kita akan tenang, bahkan anak-anak kita akan tumbuh kembang dengan baik, bahkan mereka akan menjadi generasi terbaik di masa yang akan datang. Demikianlah jamaah sekalian. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita di dalam kebaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.